Entrepreneurial Governance. Konsep Entrepreneurial Governance atau pemerintahan bergaya wirausaha pertama kali dikemukakan oleh David Osborne dan juga Ted Gabler. Menurut mereka, mewirausahakan birokrasi berarti mentransformasikan semangat berusaha dalam sektor publik. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan mengadopsi nilai-nilai kewirausahaan dalam menentukan kebutuhan birokrasi. Atau bisa dikatakan, entrepreneurial governance adalah bagaimana cara pemerintah dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang inovatif dan adaptif yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Prinsip pemerintahan bergaya berusaha menurut Osborne dan Gabler. Pertama, pemerintahan katalis. Kedua, pemerintahan milik rakyat. Ketiga, pemerintahan kompetitif. 4, pemerintahan yang digerakkan oleh misi. 5, pemerintahan yang berorientasi pada hasil. 6, pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan. 7, pemerintahan wirausaha. 8, pemerintahan yang antisipatif. 9, pemerintahan desentralisasi. 10, pemerintahan yang berorientasi pada pasar. Karakteristik entrepreneurial governance yaitu birokrasi pemerintahan memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan yang berorientasi pada kemampuan dalam menggunakan sumber daya secara efisien, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan entrepreneurial governance agar pemerintahan dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang inovatif dan adaptif yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dengan digunakannya konsep entrepreneurial governance, maka sebuah pemerintahan akan mempunyai kebiasaan menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk mempertinggi efisiensi dan efektivitas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Implementasi sebagai contoh, perubahan mindset aparatur negara dari tuan menjadi pelayan. Interactive governance. Tata kelola interaktif adalah konsep yang menekankan peran pemerintahan, negara, pasar, dan masyarakat sipil. Tata kelola interaktif mengacu pada situasi di mana partisipasi dan perorganisasian diri bagi negara. Interactive governance juga dimaksudkan sebagai pemerintahan yang dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dengan baik. Pemerintah interaktif dapat memperoleh keutuhan efektivitas yang berfokus pada interaksi dan inisiatif para aktor publik, masyarakat, dan swasta dalam menangani masalah sosial yang sangat kompleks. Karakteristik tata kelola interaktif dianggap lebih demokratis. Model pemerintahan yang interaktif melibatkan kepentingan yang terpengaruh dalam masyarakat secara lebih langsung dan terus-menerus. Tujuan tata kelola interaktif adalah untuk melawan kecenderungan yang tidak menguntungkan di lingkup pemerintahan untuk mengasumsikan bahwa arena pemerintahan interaktif menyediakan zona bebas kekuasaan di mana solusi teknis atau konsensual dikemukakan melalui proses rasional atau deliberatif yang tidak menghasilkan perbedaan pendapat, oposisi, atau musuh. Adapun implementasi interaktif governance itu sebagai contoh kasus KKB di Papua, yaitu pemerintahan bersama TNI Polri bersinergi dalam memecahkan persoalan yang ada di Papua. Pemerintah bertugas untuk mempertahankan Papua dan TNI Polri sebagai pelindung masyarakat. Network governance. Konsep network governance atau disebut tata kelola jaringan pemerintahan dicetuskan oleh Keith G. Propan dan
Patrick Cairns. Mereka menerapkan bahwa network governance adalah sistem jaringan yang terdiri dari berbagai korelasi pemerintah dan non-pemerintah, berfokus pada urusan pemerintahan yang melibatkan fungsi, institusi, dan struktur yang berwenang, serta melakukan pula kolaborasi untuk mengalokasikan sumber daya dan untuk mengkoordinasikan serta mengendalikan aksi bersama seluruh jaringan secara keseluruhan. Karakteristik. Yang pertama, adanya ketergantungan antar aktor. Kedua, adanya kebutuhan pertukaran sumber daya. Ketiga, adanya interaksi antara aktor yang terlibat. Keempat, memiliki otonomi sendiri. Kelima, tata kelola berkontribusi pada produksi tujuan publik. Keenam, memiliki pola kinerja yang relatif terlembagakan. Yang terakhir, keberagaman aktor. Tujuan network governance. Pertama, menciptakan jaringan antara pemerintahan dengan lembaga dan masyarakat. Kedua, berpotensi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif karena mereka menyediakan ruang untuk interaksi di antara berbagai pemangku kepentingan. Tiga, memecahkan kebuntuan kebijakan. Empat, menciptakan komunikasi dan kolaborasi antar lembaga dalam struktur untuk mengatasi suatu permasalahan yang serius. Implementasi network governance. Sebagai contoh, adanya kerjasama antara pemerintah dan Pertamina sebagai BUMN dan Shell sebagai penyalur BBM swasta yang memiliki tujuan sama, yaitu memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai konsep entrepreneurial governance, interactive governance, dan network governance.